أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد والشكر لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي لا نبي بعده ما بعد. Para sahabat kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga diberikan kesehatan sehingga kita terhindar dari wabah virus corona ini. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini tidak terasa kita sudah berada di bulan Syawal. Hari ini adalah hari yang ke-6 di bulan Syawal. Bagi yang berpuasa Syawal, kalau dia mulai dari hari yang kedua berarti sudah hari yang kelima hari ini. Besok yang ke-6 hari Ahad, hari Minggu, Lebaran lagi. Subhanallah. Para sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang sedikit berbeda kita menghadapi bulan Syawal ini, menghadapi hari raya Idul Fitri, sama kita menghadapi bulan suci Ramadan yang sudah berpisah dengan kita, yaitu dalam suasana wabah virus corona. Ada dua paradoks umat Islam menyikapi dalam rangka menghadapi virus corona ini. Paradoks yang pertama, memang ini juga melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh umat-umat Islam yang terdahulu ketika menghadapi wabah penyakit ini. Yang pertama, menghadapi virus ataupun wabah secara teologis. Secara teologis artinya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala full. Dia bertobat, dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghindarkan, segera menghapus, segera menghilangkan wabah virus yang sedang melanda. Itu paradoks pertama. Kemudian wajah paradoks kedua adalah menghadapi virus dengan secara empiris. Secara empiris maksudnya tidak berdoa, tidak beribadah, tidak beribadah seperti biasa, artinya tidak melakukan taubat, ya. Tetapi menghadapi wabah penyakit atau wabah virus dengan menghindar, melakukan tindakan-tindakan preventif, pencegahan, secara adaptif, menghindar jangan sampai terkena dengan wabah. Artinya benar-benar dilakukan apa yang dikatakan ataupun himbauan pemerintah, social distancing, yaitu menjaga jarak, kemudian benar-benar mengikuti protokol kesehatan. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang berpendapat menyikapi wabah itu dengan secara empiris. Artinya tidak beribadah seperti biasanya, tetapi ada tindakan-tindakan preventif yang dilakukan secara individu maupun secara ramai-ramai, secara berjamaah, tidak boleh berkerumun. Sementara di dalam agama kita, di dalam Islam, pahala beribadah secara berjamaah itu lebih besar daripada pahala ibadah melakukan sendiri, secara individu. Nah, bagaimana kita sebagai seorang awam untuk menyikapi hal ini? Apakah kita beribadah seperti biasa, datang ke masjid sementara dihimbau oleh pemerintah untuk ditutup,
kemudian kita sholat di rumah, kita disuruh untuk ibadah di rumah. Bahkan Ramadan kemarin kita disuruh tarawih di rumah, semuanya suruh ibadah di rumah. Dan ini tidak biasa kita lakukan. Nah, bagaimana cara kita sebagai orang awam? Apakah menyikapi dengan cara paradoks yang kedua, secara empiris tadi, benar-benar kita menghindar dari wabah ini, ataukah kita mengikuti cara yang pertama? Ya, paradoks yang pertama, kita tetap beribadah seperti biasa, bahkan memperbanyak ibadah kita, ya, supaya Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita dan menghindarkan kita dari wabah, tetapi dengan ibadah, ya, full ibadah. Nah, bagi kita orang awam adalah menarik untuk kita bincangkan, kita gabungkan antara ibadah dengan antara teologis dengan empiris. Kita satukan. Bagaimana caranya? Nah, pemerintah menghimbau kita untuk stay at home. Pemerintah menghimbau kita untuk social distancing. Pemerintah menghimbau kita untuk tidak berkerumun. Nah, sementara kita dalam ibadah kita, tadi kita katakan berjamaah, itu jelas berkerumun. Itu lebih afdal, lebih utama, bahkan pahalanya lebih besar. Nah, apakah kita memilih tetap beribadah beramai-ramai? Boleh. Ya. Bagi kita orang awam, kita ikuti himbauan pemerintah. Nah, pemerintah ini kan sudah mau, khususnya di Indonesia, kalau dikabarkan, ya, diinformasikan bahwasanya tanggal 5 Juni ini akan dibuka new normal, kenormalan baru. Artinya kita harus beradaptasi dengan virus corona ini. Ya, menurut kabar dari WHO bahwasanya virus corona ini susah untuk hilang dari bumi ini. Artinya mau tidak mau kita harus berhadapan dengan virus corona ini dalam kehidupan keseharian kita. Nah, kehidupan sehari-hari kita harus berhadapan dengan virus corona. Artinya kita harus berani hidup dengan virus corona ini. Walaupun virus ini mayoritas orang mengatakan mematikan, gitu. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka tadi kita katakan sebagai seorang awam kita harus mengikuti ulama, mengikuti juga umara. Ya. Artinya kita satukan antara ulama dan umara. Pendapat para ulama untuk tetap beribadah, ya. Walaupun Majelis Ulama Indonesia tidak menyuruh kita untuk menutup masjid, tapi memang pemerintah menyuruh kita untuk menutup masjid karena menghindar dari berkerumun, supaya social distancing. Walaupun ada himbauan dari Majelis Ulama kita untuk ibadah di rumah, tapi bukan berarti masjid tidak bisa kita buka. Tetap kita bisa beribadah di masjid, tetapi sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyikapi virus ini dengan secara empiris, kita lakukan ketika ibadah kita. Artinya ibadah tidak tinggal, ibadah yang biasa kita lakukan, bahkan kuantitas ibadah kita harus lebih. Kuantitas ibadah kita harus lebih dari yang biasa kita lakukan. Ya, kalau mungkin secara berjamaah kita lakukan sholat misalnya, tapi kalau secara individu harus lebih lagi. Sholat sunnah, ya, selain daripada sholat fardu, kalau kita bisa berjamaah di masjid, walaupun mengikuti protokol kesehatan, mungkin berjarak misalnya, ataupun ada beberapa protokol kesehatan tentang sholat di masjid yang bisa kita ikuti. Nah, tetapi bukan berarti sholat sunnah yang lainnya yang secara individual yang bisa kita lakukan tidak kita lakukan, tapi tetap di rumah bisa kita lakukan. Bahkan Rasulullah SAW sholat sunnahnya banyak di rumah, ya, daripada di masjid. Nah, maka
Maka jadikan juga rumah kita tempat sholat kita, jadikan rumah kita tempat ibadah kita. Bahkan rumah kita akan bersinar ketika kita banyak beribadah di dalam rumah kita. Al-Quran, baca Al-Quran, jangan lupa. Bukan hanya di bulan suci Ramadan baca Al-Quran, tetap Al-Quran itu sepanjang masa sampai akhir hayat kita baca. Bukan hanya kita mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, kemudian di luar bulan suci Ramadan tak pernah lagi kita sentuh Al-Quran itu. Hanya kita mengkhatamkan di bulan suci Ramadan saja, bertungkus lumus mengkhatamkan. Tapi selama 11 bulan tak bisa kita lakukan. Bahkan kita tidak sentuh Al-Quran itu. Alhamdulillah, jangan sampai. Doa juga sama. Doa bukan hanya di masjid, di rumah juga bisa kita berdoa. Artinya apa? Artinya ibadah tetap kita lakukan, amal saleh. Jangan lupa, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa Allah bersumpah, waktu ini yang kita lewati ini itu adalah sangat penting sekali. Kenapa? Karena Allah yang menganggap itu penting. Bahkan Allah bersumpah terhadap waktu. Kalaulah Allah sudah bersumpah terhadap sesuatu, Allah akan anggap penting sesuatu tersebut. Maka wal asri, demi masa, demi waktu. Waktu itu Allah anggap sangat penting sekali. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Illa alladziina amanu. Ada pengecualian sana, istisna'i di sana. Pengecualiannya apa? Siapa? Orang yang beriman. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan orang-orang yang beramal saleh, orang saling nasihat menasihati dalam kesabaran, dalam kebenaran. Nah, kita jangan sampai hanya menghindar dari virus, tetapi tidak ada amal soleh yang kita lakukan, tidak ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Bahkan iman kita pun menurun. Jangan sampai. Tidak pernah kita wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling nasihat menasihati. Nah, itu yang paling penting. Ini sampai akhir hayat kita. Iman kita harus jaga, harus tetap, bahkan harus naik terus. Walaupun iman kita ini yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang, tetapi harus tetap naik terus. Kita berusaha untuk mempertebal iman kita. Amal soleh jangan sekali-kali tidak kita lakukan dalam satu hari 24 jam. Jangan sampai tidak ada amal soleh kita. Maka kita akan termasuk menjadi orang-orang yang rugi. Kenapa? Itu waktu yang kita lewati. Maka termasuk juga nasihat menasihati ini. Nah, maka bagi kita orang awam, sekali lagi tadi, bagaimana kita menyikapi virus ini? Kita sikapi dengan gabungan antara teologis dan empiris tadi. Nah, paradoks yang teologis, ibadah terus, gencar ibadah kita, taubat, doa. Kemudian secara empiris kita sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, ada pencegahan, ada tindakan-tindakan preventif yang kita lakukan. Insya Allah Subhanahu Wa Taala akan menghindarkan kita dari virus ini. Karena apa? Karena usaha kita, ada ikhtiar kita di sana. Dan insya Allah kita juga akan bisa, kalaulah taruhlah katakan ini takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan virus corona ini harus kita beradaptasi dengan virus corona ini sampai akhir hayat kita, tidak masalah. Insya Allah dengan penggabungan antara teologis dan empiris tadi, insya Allah kita akan bisa beradaptasi dengan virus corona. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah mohonlah saya Marsafwan bin Abdul Wahab untuk dimakan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.